Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-9. Kali ini di pertemuan ke-9 materi informatika, fungsi dan cara kerja teknologi informasi dan komunikasi. Dalam materi tersebut yang akan dibahas nanti adalah dari fungsi, kemudian cara kerja teknologi, manfaatnya seperti apa. Untuk alat sedikit yang saya contohkan. Yang pertama ada pengertian teknologi informasi. Secara umum, memang pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer. Itu adalah pengertian teknologi informasi. Khususnya perangkat keras yang dinamakan hardware, kemudian perangkat lunak yang dinamakan software. Menurut ITTA, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah Information Technology Association of America. Dalam pengertian, teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen informasi berbasis komputer, khususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, kemudian menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Itulah dari pengertian teknologi secara umum. Kemudian ada lagi, teknologi informasi tidak hanya penting sebagai alat komunikasi via elektronik saja, melainkan merupakan perangkat penting yang seharusnya dimiliki dalam bisnis sebagai sarana untuk berkoordinasi dan pengarsipan dokumen-dokumen penting. Teknologi informasi diterapkan guna untuk mengelola informasi yang pada saat ini menjadi salah satu bagai penting karena peningkatan kompleksitas dari tugas manajemen. Pengaruh ekonomi internasional. Perlunya apa? Waktu tanggap yang lebih cepat, tekanan akibat, dan persaingan bisnis. Dari teknologi informasi tidak hanya penting bagi alat komunikasi elektronik saja, melainkan teknologi informasi sangatlah penting dalam dunia peningkatan ekonomi, pekerjaan, maupun bisnis. Kemudian ada fungsi teknologi informasi. Dari fungsi penjelasan di sini, adanya teknologi informasi memiliki fungsi penting. Tidak mungkin bahwa dengan adanya teknologi informasi tidak mempengaruhi penting dalam kehidupan. Terdapat 6 fungsi teknologi. Yang pertama adalah menangkap, menyimpan, mengolah, transmisi, mencari, dan menghasilkan. Apa saja dari penjelasan tentang menyimpan? Pembahasan ke-6 yang pertama adalah menangkap. Dalam bahasa Inggris adalah capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput. Misalnya, menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Fitur menangkap mungkin juga sudah tidak asing ketika kalian memakai untuk menyimpan informasi tertentu. Jadi sangatlah penting belajar untuk menyimpan dalam penyimpanan file yang berbentuk gambar, suara, maupun video, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah fungsi teknologi informasi sebagai pengelola, processing. Fungsinya
bisa mengompilasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Hampir sama dengan yang pertama. Dengan adanya processing, kalian akan lebih mudah mengelola file maupun data diri atau data pekerjaan kalian. Kemudian yang ketiga adalah mengelola, memproses data, memasukkan yang diterima untuk menjadi suatu informasi. Apa yang disebutkan di sini adalah pengelolaan atau pemrosesan data berupa menganalisis, perhitungan, sintesis, penggabungan, kemudian segala bentuk data informasi. Dengan adanya fungsi memproses akan lebih mudah user maupun pengguna. Selanjutnya yang keempat adalah fungsi teknologi informasi sebagai penghasil, di mana teknologi tersebut untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah yang terarah. Contohnya adalah sederhana, grafik maupun tabel. Di saat pembuatan, bagaimana caranya agar file tertentu sehingga menghasilkan project yang bagus atau laporan yang sesuai. Kemudian ada fungsi teknologi informasi sebagai penyimpanan. Contoh, di samping bisa menyimpan, merekam. Contoh di sini yang saya sebutkan adalah disimpan ke hard disk. Kemudian ada tab, disket, CD. Melainkan untuk saat ini seringkali yang digunakan adalah hard disk. Selanjutnya yaitu fungsi teknologi sebagai pencari, hasil pencarian. Di dalam fungsi teknologi informasi, menelusuri, searching, mendapatkan kembali informasi atau menyalin data, menyimpan data, dan lain sebagainya secara luas. Ada penyimpanan online dan penyimpanan offline. Kadang-kala data yang tersimpan sulit untuk ditemukan karena apa? Terlalu penuh dengan adanya fungsi yang memudahkan user serta menghemat waktu. Kemudian ada fungsi teknologi informasi sebagai transmisi. Fungsinya di sini adalah mengirim data informasi dari suatu lokasi lain dengan menggunakan jaringan komputer, misalnya mengirim data penjualan dari user ke user, sehingga tidak perlu menyalin satu persatu, cukup dengan saling share saja. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, di mana masalah tersebut juga akan bisa mempermudah pekerjaan kita. Dengan kata lain, karena sangat solusi, kreativitas, efektivitas, dan efisien, sebuah sistem kerja teknologi informasi sangatlah dibutuhkan. Jadi kita harus menerima informasi yang terpenting maupun menjalankan alat teknologi. Kemudian ada manfaat teknologi informasi, di mana slide selanjutnya menjelaskan manfaat teknologi informasi sehari-hari sangatlah penting. Yang pertama untuk dunia pendidikan. Di dalam dunia pendidikan hampir 90% sudah menggunakan komputer maupun laptop untuk menumbuhkan kreativitas siswa sekaligus sumber informasi. Kemudian untuk industri dan manufaktur, keperluannya juga sama. Semuanya sudah menggunakan teknologi terbaru maupun yang lama masih bisa dipakai. Kemudian untuk bisnis dan perbankan, sebuah pembisnis dan perbankan semua sudah berteknologi. Kita tidak perlu datang, sudah bisa untuk menaruh uang atau bisa transfer. Kemudian untuk militer, mungkin di zaman dahulu hanya dengan seluler, melainkan pada saat ini semuanya berbasis teknologi, bisa dimanfaatkan untuk navigasi pada kapal selam, mengendalikan pesawat luar angkasa, kemudian pesawat terbang yang biasanya kita lihat.
dari pesawat kecil maupun pesawat yang besar. Kemudian untuk teknik dan pengetahuan, di mana teknologi ini bisa digunakan dalam mempelajari struktur tanah, merubah ukuran, kemudian mendeteksi cuaca dan lain sebagainya untuk jurusan teknik dan pengetahuan. Kemudian untuk kedokteran, kalau dulu kita tidak bisa untuk scan jika ada seseorang yang kakinya mungkin tulangnya di-scan. Kemudian ada juga untuk keperluan wanita hamil, USG melihat perkembangan bayi yang ada. Kemudian untuk pemerintahan juga sekarang sangatlah penting dan semuanya menggunakan teknologi informasi, media online maupun offline. Kemudian untuk hiburan dan permainan, kita pun bisa membuat animasi, iklan, desain grafis, kemudian membuat program dan sebuah aplikasi. Kemudian untuk bidang kriminal, di dalam bidang kriminal menyelesaikan permasalahan bisa dengan mudah mendeteksi. Ini yang terpenting. Bahkan untuk kejahatan sekelas cybercrime sekalipun dapat dengan mudah dilacak melalui teknologi. Oke, kita melihat sekarang dari gambar yang pertama. Bisa dilihat, ini adalah komputer pertama kali dulu. Yang besarnya kurang lebih satu ruangan. Kemudian muncul agak kecil sedikit, sudah memulai perkembangan, dan saat ini dari perkembangan yang mesinnya sangat besar kemudian menjadi simple, sangat kecil. Kemudian perkembangan teknologi handphone, kita bisa melihat evolusi ponsel mulai tahun 1995 sampai sekarang. Ponsel dari zaman jadul sampai ke Android. Ini pengeluaran tahun 2000-an, 2001 sampai 2010. Handphone yang dulu menggunakan seperti ini. Dan sekarang mulai tahun 2013 sudah mulai muncul handphone berupa Android. Dan sampai saat ini 90% sudah menggunakan handphone Android. Oke, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.